Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan para pecinta sepak bola dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Bagaimana tidak bahagia? Karena tadi malam Indonesia mampu lolos kawan-kawan ke Piala Asia Under-23 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dan Indonesia mencetak sejarah ya kawan-kawan. Tadi malam mencetak sejarah dengan penampilan yang ciamik dan juga penampilan yang luar biasa hebat. Sepanjang pertandingan tim nasional tadi malam, saya betul-betul tersenyum-senyum sendiri kawan-kawan. Kemudian merasa bangga dan kemudian merasa senang dengan apa yang ditunjukkan oleh seluruh pemain. Nah, dalam hal ini bukan hanya Indonesia saja yang lolos, tapi alhamdulillah dengan hasil tadi malam, yakni menang Indonesia 2-0 atas Turkmenistan, kemudian Malaysia yang tidak kebobolan banyak lawan Thailand. Nah, dengan hasil seperti itu, maka Malaysia pun lolos ke Piala Asia U23 di Qatar nanti dengan status runner-up terbaik. Dan alhamdulillah Indonesia Malaysia lolos ke Piala Asia tahun depan. Ini menjadi pertama kali atau kali pertama Indonesia lolos ke Piala Asia. Untuk Malaysia sendiri, mereka melanjutkan tren positif di mana di tahun sebelumnya, di edisi sebelumnya mereka juga lolos dan kali ini lolos. Ada beberapa tim yang sudah lolos kawan-kawan, yang sudah pasti lolos ya. Ini tim-timnya. Yang pertama adalah Qatar tentunya sebagai tuan rumah, kemudian Jordania, kemudian Korea Selatan, kemudian Vietnam, kemudian juga Jepang, Uzbekistan, Irak, Uni Emirat Arab, Thailand, Australia, Arab Saudi, Indonesia, Kuwait, Tajikistan, China, dan juga Malaysia. Untuk 4 runner-up terbaik di sini ada Kuwait, ada Tajikistan, ada China, dan juga ada Malaysia, kawan-kawan. Nah, luar biasa pertandingan tadi malam, luar biasa hebat, luar biasa sangat menguras emosi kita, di mana tim nasional Indonesia itu memberikan tontonan yang sangat atraktif menurut saya. Dan ini adalah buah yang didapatkan oleh Coach Sintayong setelah lama memupuk tim nasional ini, sudah 4 tahun memupuk tim nasional ini. Bahkan memotong generasi agar para pemain muda dapat mencicipi caps di tim nasional senior. Nah, dalam video ini mungkin agak-agak kontroversial bagi mereka, atau agak-agak panas bagi mereka yang selalu bilang stay out, stay out, stay out, hanya karena Coach Sintayong tidak mendapatkan trofi apapun, belum mendapatkan trofi apapun. Nah, pasti akan agak-agak kepanasan dengan video ini, dan juga dengan hasil tadi malam agak-agak kepanasan juga. Karena memang ya, dulu saya pernah membuat video bagaimana kita orang Indonesia terbelah antara siapa yang suka Sintayong dan juga anti Sintayong. Dan video itu jujur saja banyak yang menghujat saya sehingga saya agak ketakutan ya, sehingga merubah tajuk atau merubah judul waktu itu. Memang judulnya agak kontroversial, tapi ternyata memang terbukti sekarang. Saya merasa bahwa video saya tidak salah waktu itu, nggak salah amat sih. Nah, karena saya meyakini bahwa memang ada orang yang tidak menghendaki tim nasional Indonesia maju. Mereka yang berpikiran kerdil, otak-otaknya kerdil menurut saya ya, pemikiran kerdil itu hanya berpikir trofi, and trofi. Jadi pemikirannya hanya prestasi, itu hanya dalam trofi saja. Saya menonton video dari Bung Binder, salah satu pundit nasional, pundit dalam negeri yang tersohor. Beliau juga mengucapkan bahwa trofinya trofi apa? Apakah trofi Piala Asia? Bahkan kita ke Piala Asia aja susah. Nah, apakah trofi di AFF? Nah, begitu kawan-kawan ya. Nah, kita kan ingin maju ya kawan-kawan. Jadi ya trofi memang sebuah hal yang menjadi tujuan. Tapi prestasi is not always about trophy, kawan-kawan. Bukan hanya tentang itu, tapi bagaimana kedewasaan dalam bermain, bagaimana rapihnya bermain, bagaimana fighting spirit, bagaimana kekuatan pemain di tengah lapangan, kemudian progres yang baik di ranking FIFA. Itu juga adalah prestasi, kawan-kawan. Apalagi Coach Sintayong membawa 3 level tim nasional Indonesia ke Piala Asia. Yang pertama,
level senior, yang kedua level U20 kemarin, kemudian atau U19, kemudian yang ketiga level U23. Pelatih mana kawan-kawan yang sudah memberikan meloloskan 3 level tim nasional Indonesia ke Piala Asia? Senior sulit kawan-kawan untuk lolos, sulit sekali. Dulu saya ingat nonton tim nasional senior, males saya nonton. Karena apa? Karena melempem. Para pola permainannya melempem, gak jelas permainannya, gak ada fighting spiritnya. Tapi sekarang setiap bermain, meskipun kalah, meskipun draw, saya melihat banyak pelajaran di sana. Saya melihat fighting tim nasional Indonesia. Saya melihat ada beberapa perubahan, ada progres menurut saya meskipun kalah kawan-kawan. Nah, ini yang membungkam semua para anti coach Sinteyong. Cobalah sedikit demi sedikit pola pikir kita dirubah. Kapan kita ingin maju? Bagaimana kita bisa maju jika seandainya pola pikir kita seperti itu hanya stuck di trofi AFF saja kawan-kawan? Trofi AFF penting, memang sangat penting. Tapi yang lebih terpenting itu apa? Progres kawan-kawan. Untuk apa kita menang di Piala AFF, tapi kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Tapi kita tidak mampu memberikan progres yang nyata. Setelah juara, kemudian apa lagi? What else? Apakah kita hanya akan berpuas diri di sana? Oh tidak. Apalagi AFF ini tidak masuk jadwal atau kalender FIFA. Jadi menurut saya ini tidak terlalu bergengsi untuk AFF ini. Dulu memang pola pikir kita AFF sangat bergengsi karena kita susah masuk ke Piala Asia. Ya sudah, yang ada saja kita terus kejar. Meskipun ya memang harus juga kita lewati dan harus kita lalui dan harus kita laksanakan Piala AFF sebagai apa? Sebagai uji kekuatan kita juga di Asia Tenggara. Saya tidak bisa menafikan bahwa AFF juga penting. Tapi masalahnya AFF ini tidak diakui kalender FIFA atau tidak berada dalam kalender FIFA. Sehingga ada skala prioritas di sini kawan-kawan. Harus kan kita hidup, yang namanya planning, ada skala prioritas. Nah, kita harus mampu berbicara lebih jauh lagi kawan-kawan. Piala AFF kita dapatkan, syukur alhamdulillah. Tidak didapatkan, jangan sedih. Karena apa? Karena target kita Piala Dunia kawan-kawan. Kita harus mampu ke Piala Dunia. Mohon maaf saya memang agak emosional ya, karena kesel banget di beberapa komentar, juga beberapa pandit yang skalanya sudah besar. Saya tahulah mereka kompeten dalam hal ini, tapi saya tidak suka kalau sedikit-sedikit Coach Sinteyong harus sadar, dia harus out. Oh no, coach mana yang memiliki dedikasi tinggi seperti Coach Sinteyong? Saya sendiri bukan seorang pecinta buta Coach Sinteyong. Lihat saja video-video saya, scroll balik video-video saya. Ketika Coach Sinteyong dan tim nasional Indonesia bermain buruk, saya bilang buruk. Tapi saya tidak bilang STY out, tidak. Karena itu adalah sebuah proses yang harus dilewati. Karena dalam setiap pertandingan kita tidak melulu bisa bermain baik. Kita tidak bisa melulu bermain menang kawan-kawan. Kadangkala kita menang, kadangkala kita kalah. Lihat saja Jerman kawan-kawan. Pelatih Jerman itu kan dipecat kawan-kawan. Padahal ia memiliki prestasi yang mentereng di mana? Di Bayern Munich. Bayern Munchen itu prestasinya mentereng saat zaman pelatih Jerman yang dipecat saat itu, saat lawan Jepang. Tapi kawan-kawan, ya namanya juga hidup. Kadang-kadang permainan bagus, kadang-kadang tidak. Tapi yang ditujukan oleh Coach Sinteyong bukan hanya hasil, tapi apa? Proses yang nyata yang diperlihatkan oleh Coach Sinteyong. Maka dari itu mohonlah, ayo kita dukung semuanya Coach Sinteyong. Mari kita dukung kiprah beliau. Jangan sampai kita sedikit-sedikit pelatih out, kecuali memang pelatih yang tidak memberikan progres yang nyata. Jika ada pelatih yang tidak memberikan progres yang nyata, baru wajar kita out. Tapi lihat Coach Sinteyong, progresnya sangat bagus. Potong generasi, berani. Bahkan berani kawan-kawan, berani untuk dihujat beliau itu. Lihat saat kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam, permainan para pemain timnas itu betul-betul kayak pemain tarkam kawan-kawan. Tapi saya tidak mengatakan Coach Sinteyong out saat kalah oleh Vietnam, dibantai Vietnam waktu itu, dan seri lawan Thailand. Dan kita hanya mendapatkan hasil seri lawan Thailand saja. I never say
out, STY out. Tidak, masih proses. Itu baru pertama kali dia menukangi tim nasional Indonesia. Nah, ini gara-gara tidak dapat trofi out, dikit-dikit out, gak dapat trofi AFF U23 out. Lebih baik Coach Sinteyong sadar diri. Wow, kita yang harus sadar sebagai supporter, kawan-kawan. Nah, saya harap setelah Indonesia lolos ke Piala Asia U23 ini, semakin banyak orang yang sadar, semakin banyak orang yang terbuka matanya, semakin banyak orang yang terbuka hatinya, bahwa sepak bola kita masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan. Maka dari itu Coach Sinteyong datang ke sini untuk merubah apa? Bukan untuk mendapatkan trofi, kawan-kawan, bukan. Tapi apa? Merubah cara main dulu minimal. Merubah cara passing. Makanya apa yang diucapkan oleh Coach Sinteyong adalah passing Indonesia buruk. Jangan dulu mau piala kalau passing aja belum becus. Makanya passing, and passing. Nah, ini kawan-kawan, saya agak keras di sini, maka saya bilang bahwa memang video ini memang agak panas di telinga para anti Coach Sinteyong ini, kawan-kawan. Nah, begitu. Mau pelatih macam mana lagi yang Anda mau? Mau pelatih atau coach macam apa lagi? Kita sudah diberkahi, diberikan coach yang memang ikhlas, bahkan ngajarin passing terlebih dahulu. Makanya lihat ketika pertandingan Indonesia tadi malam, passingnya, akurasi passingnya 80% ke atas, kawan-kawan. Dan Hernando Ari jarang sekali mendapatkan bahkan mendapatkan chance yang berbahaya. Dari mana? Dari Turkmenistan. Dan Turkmenistan yang memiliki, kawan-kawan, yang memiliki peringkat lebih tinggi daripada Indonesia. Mereka bermain kelihatan sangat ketakutan saat melawan timnas Indonesia dengan memasang 5 back saat mereka bertahan 5 pemain ditumpuk di sisi pertahanan. Itu agar apa? Agar mereka nggak kebobolan banyak saat apa? Saat melawan timnas Indonesia. Karena mereka mengincar runner-up terbaik. Tapi nahasnya Indonesia terus menggempur sehingga mampu membobol mereka dengan 2 gol. Sehingga bukan mereka yang naik, akhirnya Malaysia yang naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa. Permainan mereka kasar, menjurus keras Turkmenistan. Bahkan banyak protes-protes yang dilayangkan oleh pelatih. Tapi tim nasional Indonesia meskipun beberapa kali terpancing, emosi mereka masih dapat dikendalikan. Luar biasa. Salah satu match yang terbaik menurut saya tadi malam. Oke kawan-kawan, itu saja video saya. Alhamdulillah Indonesia dan Malaysia bisa lolos. Mudah-mudahan di Piala Asia nanti di Qatar bisa berbicara lebih banyak. Saya Ahmad Satria Fajrul Rahman. Nantikan video-video saya di masa-masa yang akan datang. Good luck, hebat sekali Ivar Jenner, good luck Pratama Arhan dan lain sebagainya. Dan juga Malaysia, tahniah atau selamat, kita sama-sama lolos ke Piala Asia. Saya Ahmad Satria Fajrul Rahman. Nantikan video saya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.